Halo semuanya, balik lagi barengan sama gue Haidar Hamim tentunya di channel yang biasa aja ini ya. Dan kali ini kita bakal basa-basi lagi ya. Kita bakal mengupas, waduh nggak mengupas juga sih. Kita cuma mereaction sebuah artikel atau berita yang lagi hype atau mungkin yang udah berlalu cuman nggak berlalu amat ya. Masih relate dikit-dikit lah ya. Tapi ya pastinya ini jauh banget dari yang namanya kebenaran. Karena kalau lu emang mencari kebenaran jangan kesini cuy. Karena sudut pandang gua untuk yang namanya menanggapi sebuah artikel itu sangatlah awam ya. Gue bukan ahlinya, gue juga bukan orang yang pinter gitu ya. Kalau lu pengen mencari kebenaran jangan kesini men. Mungkin lu bisa ke narasi atau mungkin ke channelnya Ferry Irwandi gitu ya. Ke channel gitu-gitu aja, oke? Channel gue cuma buat apa ya? Ya buat orang-orang yang mau membuang waktunya secara sia-sia aja ya. So sebelum gue mulai basa-basinya, pastinya gue pengen meminta lo untuk yang namanya like, comment, dan subscribe channel ini biar semakin berkembang. Obrolan youtuber yang baru merintis ya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue, Weibor. Terus juga kalau misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, gue juga punya Instagram cuy yang bisa lo follow. Sudah ada linknya di description di bawah, oke? Baiklah kalau gitu langsung aja kita ke basa-basi yang pertama. Ini sebenarnya buat cowok ya, basa-basi yang pertama ini. Tapi buat cewek juga bisa nih. Karena gue yakin cewek juga pasti bertanya-tanya gitu ya. Ini dari Instagramnya Vice IND. Dear cowok, kenapa sih kalian hobi pegang selangkangan di tempat umum? Nah, ini penting nih sebenarnya nih ya. Jadi kalau kata Vice, ceritanya kamu sedang menunggu bus di halte dan kamu nggak sengaja melihat laki-laki yang berdiri nggak jauh dari kamu nih, sibuk menggenggam bagian depan celananya. Orang itu memegang selangkangan cukup lama sebelum menurunkan tangannya ke posisi semula. Kamu buru-buru memalingkan pandangan ke arah lain karena syok dan terheran-heran. Menariknya itu bukan pemandangan langka. Nah, karena tak jarang cowok ini ke gap sedang memegang selangkangan di tengah keramaian. Entah mereka melakukannya secara sadar atau enggak gitu ya. Menurut pengakuan para pengguna Reddit, laki-laki menyentuh penis mereka sekitar 23-30 kali dalam sehari. Alasannya pun bermacam-macam nih, gue kasih tau dulu sama lu ya. Ada yang ingin menegaskan kejantanan mereka dan menunjukkan perannya sebagai laki-laki. Ada juga yang sebatas menggaruk bagian yang gatal atau merasa tidak nyaman, celananya terlalu ketat. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka tidak malu sama sekali melakukannya itu di depan orang banyak cuy? Waduh. Muncrat tuh gue ngomong ya. Nah ini terus juga Vice ngasih tahu bukti ilmiahnya nih. Bukti ilmiah menunjukkan seseorang akan merasakan suatu kenikmatan tersendiri ketika menyentuh bagian tubuh tertentu. Hal ini dipertegas oleh Dr. Andras Kolto, peneliti pasca doktoral senior di NUI Galway, Irlandia. Jadi menurutnya sentuhan fisik dengan intensitas rendah melepaskan oksitoksin yang dikenal sebagai hormon cinta. Waduh. Karena dapat mempererat ikatan dan meningkatkan suasana hati. Hormon ini memiliki segudang manfaat bagi kesehatan fisik dan juga mental kita nih, terangnya. Salah satu contohnya yaitu mengurangi rasa cemas gitu. Oke. Gini, ini kalau pandangan gue pribadi ya, kenapa banyak banget cowok yang suka megang selangkangannya itu di tempat umum? Karena menurut gue yang pertama, mungkin emang dia itu udah gak nyaman banget cuy. Jadi mau gak mau ya dia harus melakukan itu gitu loh. Karena kadang-kadang nih ya, mohon maaf nih, ini buat ya para laki-laki, ya para perempuan juga kalau emang lu pengen tahu juga ya, kesini aja gak apa-apa. Kadang-kadang si adik kita itu, si Mamat itu suka berbelok atau salah kiblat gitu. Kalau enggak dia posisinya itu nggak benar. Apalagi kalau misalkan buat lo yang mungkin suka menyukur bulu halus lo itu, ya itu jarang-jarang gitu ya biasanya gitu ya. Itu biasanya bulu halus itu suka mengganggu pergerakan si Mamat ini, kayak gitu loh. Paham gak sih lo maksud gue? Pergerakan si penis ini. Jadi ketika penis lo tiba-tiba, mohon maaf ya, mengalami ngaceng,
ya kadang-kadang bulu-bulunya itu suka kayak mengikat gitu men, dan itu nggak enak banget emang rasanya, kayak ngeganggu gitu. Dan mau nggak mau ya lu pasti ngebenerin selangkangan lu lah, mungkin ngebenerin kiblatnya, mungkin arahnya gitu ya, atau mungkin ngebenerin bulu-bulunya gitu kan. Cuman kenapa harus di tempat umum? Karena ya emang mau di mana lagi men, mau di kamar mandi kan tidak semua orang itu di kamar mandi, ya nggak sih cuy? Kalau lu lagi di tempat publik gitu pada saat itu ya mau gimana lagi? Lu mau ngapain lagi cuy? Udah nggak enak banget, udah nggak nyaman, karena emang nggak nyaman banget coy. Kalau seandainya misalkan apalagi lu belum cukur gitu ya, terus bulu-bulu lu itu menghambat proses bisa dibilang proses ereksi gitu ya, atau ngaceng gitu dari si mamat lu itu kan gak enak banget cuy, ngeganggu banget pastinya. Ya mau gak mau ya pasti di tempat umum juga dilakuin men, kayak gitu loh. Dan kedua mungkin alasan menurut gua ya dari Vice ini tepat juga kalau misalkan celananya itu kekecilan. Makanya buat lu celana itu jangan terlalu ngetat-ngetat amat lah cuy. Lu celana ngetat kayak apaan sih, lu kayak ciripa, lu mau jadi ciripa hah? Celana itu yang ngefit aja, nggak usah yang terlalu ngetat gitu, yang apa ya bisa dibilang, lu tau celana ketat gak sih? Celana ketat tuh bahasanya tuh apa ya, skinny. Yang jangan yang terlalu skinny lah, slim fit aja tuh udah oke aja sih menurut gua. Nggak usah yang terlalu skinny yang pengen ngetat banget, bener-bener sampai nyeplak gitu di selangkangan lu sih. Menurut gua jangan sih ya, karena itu mungkin suatu saat nanti tuh bisa mengganggu ya mungkin reproduksi lagi, produksi dari sperma lu gitu kan. Jangan deh, pokoknya jangan pakai celana kayak gitu. Lu mending cari celana tuh yang slim fit aja, kalau enggak ya yang biasa aja, yang regular fit atau apa. Yang penting ya pergerakan si mama tuh enak gitu. Sama yang terakhir itu ya menurut gua, ketika mungkin cowok itu suka memegang selangkangannya di depan umum, itu mungkin dia secara mendadak tiba-tiba ya ngacak aja gitu. Mungkin dia abis lihat apa gitu kan, tahu-tahu dia ngaceng gitu ya, nggak ngerti sih ngeliat apa gitu kan. Mungkin dia lagi ngelihat lalat hijau atau apa, gue nggak ngerti lah. Pokoknya tiba-tiba dia ngaceng aja, mungkin dia lagi ngebayangin sesuatu, tahu-tahu ngaceng. Terus kan kalau udah ngaceng gitu kan ya agak nggak enak gitu kan di celana, yang mau nggak mau dibenerin gitu kan. Ya kayak gitu aja sih menurut gue yang paling masuk akal gitu ya, kenapa cowok itu sering banget hobi pegang selangkangan di tempat umum. Dan menurut gue kayaknya ya fine aja lah selama tidak mengganggu lu ya, para wanita gitu ya. Mungkin dia cuman megang selangkangan, cuman ngebenerin doang aja arah kiblatnya, biar enak aja gitu loh. Kayak gitu aja sih kalau menurut gua. Ya sudahlah kalau gitu, langsung aja kita ke artikel yang kedua ya. Artikel yang kedua ini masih dari Vice IND, dan bisa dibilang ini masih apa ya, bisa dibilang topiknya ini dewasa gitu ya. Gokil. Jadi Vice ini menulis sebuah artikel di Instagramnya mengenali sindrom yang bikin perempuan orgasme sepanjang hari. Waduh, kayaknya agak berat nih ya. Jadi kalau kata Vice, gangguan rangsangan seksual persisten atau PGAD masih jarang diketahui nih. Kondisi ini memicu gejala berupa orgasme spontan, alat kelamin atau payudara terasa berdenyut atau kesemutan, dan perasaan terangsang, basah atau seperti sedang menyusui secara konstan. Wow. Gejala-gejala ini seringkali terjadi tanpa hasrat seksual dan belum diketahui apa penyebabnya nih cuy, dan bagaimana cara mengobatinya ya. Nah ini terus juga kalau kata psikolog klinis Caroline Pukal, katanya meneliti kesehatan dan juga disfungsi seksual di Queen's University Kanada. Dia katanya sih ngomong, meskipun baru segelintir termasuk di kalangan kedokteran yang mengetahui PGAD, sindrom ini mempengaruhi sekitar 1% populasi nih. Jadi menurutnya ini kondisi ini sulit ditentukan dan disalahartikan gitu sebagai hiperseksualitas, dan diagnosisnya baru bisa dibuat setelah kondisi lainnya itu dikesampingkan nih. Dia juga menjelaskan gejalanya dapat dirasakan setiap saat atau hilang muncul setelah dipicu getaran-getaran macam naik mobil atau gambaran seksual. Oke. Ini sih sebenarnya urusan cewek ya, cuman
Kalau gua pribadi sih, kalau seandainya wanita itu tiba-tiba merasa terangsang gitu ya, terasa basah atau kayak lagi menyusui secara konstan gitu ya, kayaknya emang lu harus ke dokter sih men. Maksudnya takutnya gitu ya, emang sindrom ini tuh beneran ada gitu loh. Kadang-kadang kan ya gue sih percaya ya, maksudnya gini loh, kalau ada seorang wanita yang tiba-tiba dia terangsang atau segala macam, itu hal yang wajar menurut gue. Dan lu tidak berhak yang namanya mengecap dia itu sebagai hyper sih menurut gue pribadi ya. Jadi gejala-gejala kayak gini sih menurut gue, kalau dibilang normal mungkin bisa dibilang normal kali ya. Karena kita laki-laki pun juga sering kayak gini gitu. Tiba-tiba terangsang gitu, pengen yang namanya enak-enak gitu ya. Gitu kan. Cuman ya karena ya cuman sepintas aja gitu, nggak harus yang namanya harus melakukan dengan seseorang gitu, cuman kayak ya terpintas aja, sekelebet aja gitu, kayak gitu aja sih kalau menurut gue pribadi ya. Dan apakah ini berbahaya atau enggak, gue nggak tahu deh. Tapi kalau seandainya dari yang tadi gue baca gitu ya, kondisi ini memicu gejala berupa orgasme spontan, alat kelamin atau payudara terasa berdenyut atau kesemutan. Nah, kesemutannya ini nih yang menurut gue agak gimana ya, agak mengerikan sih. Karena kesemutan itu cuy, itu bisa jadi bukan apa ya, gejala orang kesemutan tuh sebenarnya bukan hanya orang terangsang aja sih menurut gue, tapi juga gejala-gejala stroke juga awal-awalnya juga kesemutan sih. So jadi kalau menurut gue pribadi, kalau misalkan lo seorang wanita gitu ya, lo mengalami gangguan rangsangan seksual persisten atau PGAD, kayaknya lo mending ya datang aja ke praktisinya gitu ya, kayak misalkan kayak dokter Boyke gitu. Lo nanya-nanya aja sama dia gitu cuy, ini gue kenapa nih tiba-tiba suka kayak payudara gue terasa berdenyut gitu kan, terus sering kesemutan gitu. Kesemutannya itu sih yang menurut gue yang agak ngeri ya. Karena gimana ya, gue tuh sering kesemutan men. Itu kalau seandainya panic attack gue kambuh gitu, waduh, panic attack jadi ke masalah psikis ya. Itu kadang-kadang ya emang suka kayak gitu kan. Nah terus juga gejala-gejalanya sering banget terjadi itu katanya sih di sini, kata Vice ya, ini tanpa hasrat seksual nih, dan belum diketahui apa penyebabnya dan bagaimana cara mengobatinya. Kalau menurut gue pribadi sih ya itu tadi ya, sekali lagi buat lo yang mungkin wanita-wanita dimanapun lo berada, kalau misalkan lo mengalami gangguan rangsangan seksual persisten atau PGAD, mending lo ke profesionalnya aja, ke dokter. Lo konsul deh, lo tuh kenapa sebenarnya, apakah ini beneran PGAD atau bukan gitu ya. Karena di sini ada kalimat kesemutan nih cuy. Kesemutan itu kan agak ngeri-ngeri gitu cuy. Takutnya sih amit-amit ya, takutnya stroke atau apa gitu kan. Mending lu langsung aja ke dokter aja, lu periksa gitu. Udah sih gitu aja kalau menurut gue ya. Ya sudahlah, mungkin segitu aja dulu basa-basi kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Tidak ada isinya memang karena ini reaction dari sudut pandang gue sebagai orang biasa ya, yang sangat awam gitu ya memandang dunia, dan pastinya sangat dikit sekali yang namanya kebenaran-kebenaran yang gue ucapkan tadi ya. Dan terima kasih juga pastinya buat lo yang udah subscribe ya, yang sudah berlangganan YouTube gue. Ya ampun, ternyata ada loh orang yang mau membuang waktunya untuk menonton saya ya. Dan pastinya gue juga pengen mengingatkan lo, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gue Weibor. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue Weibor juga. Dan sama satu lagi, kalau misalnya lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa yang namanya follow akun Instagram gue. Sudah ada linknya di description di bawah, oke? Dan kalau misalkan lo punya video-video lucu atau mungkin artikel-artikel yang unik, apapun itulah, lo boleh drop di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan gue reaction coy, oke? Mungkin segitu aja dulu basa-basi kali ini. Sampai jumpa di basa-basi selanjutnya. Bye-bye.